Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Halim Musyafa. Saya akan menjelaskan pemanfaatan sampah organik dan non-organik. Sampah merupakan barang sisa yang sudah tidak terpakai. Barang ini bisa mencemari dan merusak lingkungan bila tidak ditangani dengan tepat. Padahal sampah ini masih bisa dimanfaatkan kembali untuk hal yang lebih berguna. Sampah terbagi dua, yaitu sampah organik dan non-organik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Sampah ini mudah terurai. Sedangkan sampah non-organik adalah sampah yang berasal dari bahan kimia yang dimana sampah ini sulit terurai. Sampah nasional mencapai 175.000 ton per hari. Rata-rata satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0,7 kilo per hari. Jika dikalkulasi dalam skala tahunan, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton. Fakta terkait sampah di Indonesia. Yang pertama, kota metropolitan dan kota besar adalah penghasil sampah terbesar. Sampah harian di kota metropolitan sebesar 1.300 ton dan kota besar adalah sebesar 480 ton. Yang kedua, 69% sampah di Indonesia hanya ditimbun di TPA. Pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagian besar diangkut dan ditimbun di TPA atau tempat pembuangan akhir. Sisanya sampah tersebut dikubur sebanyak 10%, dikompos dan didaur ulang sebanyak 7%, dibakar 5%, dibuang ke sungai 3%, dan sisanya tidak terkelola. Dengan 69% sampah yang dihasilkan hanya ditimbun TPA dan produksi sampah harian mencapai ratusan ribu ton. Tidak heran kalau sampah di Indonesia akan menyaingi tinggi Candi Borobudur. 3. Sampah rumah tangga mendominasi sampah nasional. KLHK menyebut bahwa sumber sampah yang paling dominan berasal dari rumah tangga sebanyak 48%. 24% sampah berasal dari pasar tradisional dan 9% berasal dari kawasan komersil. Yang keempat, jumlah plastik meningkat dalam 10 tahun terakhir. Peningkatan sampah plastik meningkat dalam 10 tahun terakhir ini yang merupakan hasil dari perubahan gaya hidup masyarakat, seperti contohnya kemasan makanan dan minuman ringan, kantong belanja, plastik bungkus, dan gelas plastik dari warung kopi yang sedang hits di kota-kota besar. 5. Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Asosiasi Industri Plastik Indonesia INAPLAS dan Badan Pusat Statistik BPS yang menyatakan bahwa 3,2 juta ton sampah yang dibuang ke laut adalah sampah plastik. Kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Saya akan memberikan salah satu contoh pengolahan sampah organik, yaitu pengolahan cangkang telur untuk dijadikan sebagai pupuk. Langkah yang pertama adalah cuci cangkang telur di air mengalir. Lalu keringkan dengan cara seperti di gambar ini. Setelah kering, sangrai cangkang telur. Hal ini dilakukan untuk membunuh bakteri dan kuman di cangkang telur. Setelah disangrai, tumbuk atau hancurkan cangkang telur hingga sehalus mungkin. Kalian bisa menumbuk dengan manual atau bisa menggunakan mesin. Dalam hal ini saya menggunakan cobek untuk menghaluskan cangkang telur. Lalu setelah cangkang telur halus, cangkang telur siap digunakan untuk pupuk. Cangkang telur memiliki zat kalsium yang bisa digunakan sebagai nutrisi untuk tanaman dan tanah. Pengolahan sampah non-organik. Pemanfaatan sampah galon plastik untuk tempat ikan dan tanaman. Langkah pertama adalah menyiapkan galon plastik yang sudah tidak terpakai. Yang kedua adalah membakar paku yang akan digunakan untuk melubangi galon plastik. Kalian juga bisa menggunakan pisau atau alat potong lainnya untuk melubangi galon plastik. Yang ketiga, lubangi galon membentuk huruf U. Kemudian tarik ke atas hingga sedikit terbuka seperti ini. Yang keempat, isi galon dengan air.
Yang kelima, masukkan ikan dan masukkan tanaman melalui lubang berbentuk U tadi. Untuk tempat ikan dan tanaman ini harus diletakkan di outdoor agar tanaman cukup sinar matahari. Fungsi ikan di sini adalah memberi pupuk alami melalui kotoran yang dihasilkan ikan, lalu tanaman menyerap itu sebagai nutrisi. Sebelumnya saya sudah membuat satu seperti ini dan sudah berjalan sekitar 2 bulan. Untuk ikan saya isi ikan cana maru, sedangkan tanamannya saya tidak begitu tahu namanya, tapi kalau tidak salah namanya adalah sirih gading. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.